Selamat tahun baru buat kita semua. Tahun 2023 kita sudah jalani selama 8 hari termasuk hari ini. Dan saya melihat wajah-wajah di tahun baru yang penuh dengan sukacita. Penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih Bapak dan Ibu Gembala, Badan Pengurus Jemaat, para pelayan Tuhan. Tahun ini saya masih dipercayakan lagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Awalnya saya tunggu-tunggu. Apakah ada pembaharuan dari Bapak dan Ibu Gembala menyampaikan apakah Pastor Adi bisa melayani lagi di tahun yang baru ini, di tahun 2023. Saya mau tanya, tetapi hati saya juga bilang jangan, saudara. Saya tidak tahu mengapa, saya konsultasi kepada istri saya. Saya tanya dia bilang sebaiknya kamu berdoa saja, tanya sama Tuhan, pasti ada konfirmasinya. Dan tidak ada suara apapun dari Bapak Ibu Gembala. Itu antara dua saudara. Ya. Bahwa memang jadwal masih tetap. Dan yang kedua memang kedua hambanya tidak mau menyampaikan karena memang masih tetap. Jadi jawabannya seperti itu. Jadi saudara, akhirnya saya diinfo oleh sekretariat. Saya tidak tahu, mungkin Kevin atau siapa. Menyatakan Pak Adi bisa minta temanya. Lalu kemudian saya kirim. Oh, itu berarti jawaban Tuhan, saudara. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Artinya Tuhan masih kasih saya kesempatan melalui Bapak Ibu Gembala dan Badan Pengurus untuk dapat berbagi, sharing firman Tuhan, saling menguatkan dan meneguhkan. Nah saudaraku, saya mengetahui tema saudara atau apa yang Tuhan sampaikan melalui Bapak Ibu Gembala untuk kita semua tahun ini, yaitu Tuhan Immanuel. Allah menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya hari ini saya ingin membawa kita dalam satu tema kecil, yaitu berjalan dalam keajaiban Tuhan. Mari bilang samping kiri kanan saudara, mari kita jalan dalam keajaiban Tuhan. Kita buka satu ayat, Mazmur 27 ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku di sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjalan di tahun ini, kita harus punya satu perspektif, satu pandangan yang jelas dengan siapa kita berjalan. Dengan siapa kita berjalan menentukan seberapa jauh kita berjalan dan menentukan arah dan tujuan kemana kita pergi. Nah saudara, itu sebabnya Tuhan sudah berbicara kepada saudara. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyertai saudara. Saudara, kata menyertai itu melekat pada diri Tuhan. Itu bukan nama Tuhan. Immanuel itu bukan nama Tuhan, tapi itu gelarnya Tuhan. Sesuatu yang melekat pada diri Tuhan. Sehingga kalau kita memilih untuk berjalan dengan Tuhan, saudara tangkap ini. Kalau saudara dan saya memilih untuk berjalan dengan Tuhan di tahun ini, maka saya dan saudara akan memilih berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Dan kalau kita berada di dalam penyertaan Tuhan, maka itu otomatis. Mari sama-sama katakan otomatis.
Tidak perlu lagi diminta, tidak perlu lagi saudara bergumul, tidak perlu lagi saudara berdoa dan berpuasa. Tetapi otomatis ketika saudara berjalan bersama Tuhan yang menyertai saudara, penyertaan Tuhan itu, dengar baik, akan membuat saudara mengalami keajaiban-keajaibannya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Itulah sebabnya Daud sangat percaya akan hal ini. Sehingga dia berkata begini, sekarang tegaklah kepalaku. Saudara pernah melihat pemain sepak bola yang kalah dan kemudian berjalan keluar dari lapangan menuju ruang ganti? Pernah? Pasti pernah. Kalau orang yang tidak suka bola mungkin tidak pernah melihatnya. Tetapi buat saya yang suka bola, walaupun saya tidak suka nonton bola, suka bola tapi tidak suka nonton, saudara. Cuman lihat cuplikannya doang. Jadi waktu Piala Dunia kemarin, ya, pagi-pagi baru saya lihat, habis doa, penyembahan, nah ini dia saudara. Jangan lakukan segala sesuatu tanpa doa dan penyembahan dulu. Amin. Jangan pagi-pagi cari handphone dulu saudara. Cari Tuhan dulu. Ya. Berapapun angka 0 di depan saudara, kalau tanpa angka 1, tidak ada apa-apanya. Apapun usaha saudara di depan tanpa Tuhan sia-sia. Amin. Kok aminnya kecil? Ada amin? Amin. Di tahun baru aminnya keras. Amin saudara. Amin. Kok maksa banget saudara ya. Nah saudaraku yang kekasih, pernah saudara lihat? Saya suka lihat. Dan tidak ada dari pemain yang kalah itu berjalan dengan kepala yang tegak. Kebanyakan dari mereka ketika kalah, mereka jalan dengan kepala yang tertunduk masuk ke ruang ganti. Betul saudara? Berbeda dengan orang atau klub atau tim yang menang. Mereka akan berjalan dengan kepala yang tegak. Penuh kepercayaan diri, penuh keyakinan, penuh pengharapan. Mengapa? Karena mereka sudah menang. Tahun ini saya mau bilang kepada saudara, berjalan dalam keajaiban Tuhan, kepala saudara harus tegak. Kepala tegak menyatakan bahwa saudara berjalan dengan kepercayaan diri yang penuh. Ini bukan percaya diri sembarangan saudara. Bukan percaya diri seperti orang dunia, tetapi kita percaya diri karena siapa yang menyertai saya dan saudara. Saya dan saudara berjalan di tahun 2023 dengan kepala yang tegak, menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Jadi hari ini saudara jangan jalan dengan kepala yang tertunduk. Angkatlah kepala saudara. Sekalipun hutang saudara belum lunas. Percayalah Tuhan akan lunasi. Ada amin. Jika engkau sakit, berjalanlah dengan kepala yang tegak. Percayalah Tuhan sumber kesembuhan. Dialah Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh. Dia tidak di luar saudara. Kesembuhan itu inside you, di dalam dirimu. Dahsyat saudara. Nah saudara, mengapa atau hal apa yang membuat Daud berjalan dengan kepala yang tegak? Saudara perhatikan. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Satu kata yang saya garis bawahi. Mengatasi musuhku sekeliling. Jadi Daud saudara berjalan di dalam kepercayaan yang penuh. Berjalan dalam iman yang penuh. Dalam pengharapan yang penuh. Untuk mengatasi segala musuh-musuh di sekelilingnya. Itu berarti bahwa hidup Daud dia menyatakan tidak aman. Ada musuh-musuh di sekelilingnya. Saya mau nyatakan kepada saudara, sekali saudara cinta Tuhan, dunia against sama kamu. Dunia membenci kita. Bahkan saudara-saudara sendiri mungkin bisa juga menaruh kebencian melihat hidup saudara.
Saudara, hidup kita di dalam Tuhan itu dilihat dunia kok beda. Amin. Sangat beda. Walaupun kita nggak kaya-kaya banget, saudara. Tapi bersyukur kalau kaya juga. Tetapi dunia lihat sesuatu kehidupan yang berbeda dan dunia menginginkan itu. Dunia ingin kehidupan seperti itu, namun mereka tidak bisa temukan di dalam dunia ini. Kita memiliki kehidupan seperti itu karena di dalam kita ada Yesus yang mengubah hidup kita. Amin. Ketika saudara ada pergumulan, saudara menghadapi pergumulan dengan tersenyum. Ketika saudara menghadapi masalah, saudara berkata, bagi saya tidak mungkin, tapi bagi dia mungkin. Saya bisa karena Tuhan ada di dalam saya. Dunia ingin hidup saudara. Itu sebabnya dunia sangat membenci saudara. Dunia ini saya tidak berkata personal atau pribadi atau orang. Tapi ini berbicara tentang satu keadaan yang di dalamnya ada kerajaan kegelapan yang ingin menjatuhkan saudara. Nah saudaraku yang kekasih, siapa musuh Daud? Supaya saudara sadar, berjalan di tahun ini, pasti ada saja musuh saudara. Pasti ada saja keadaan yang ingin menjatuhkan saudara. Mari kita lihat di dalam Mazmur 27 ayat 2. Ketika penjahat menyerang aku, untuk apa saudara? Memakan dagingku. Jadi musuh Daud yang di sekelilingnya itu saudara, penjahat-penjahat. Orang-orang yang berhati jahat. Saudara, satu kisah yang viral, mungkin saudara sudah mendengar bagaimana seorang mertua itu tidur dengan menantunya. Saudara dengar itu? Ini sangat viral, saudara. Bagaimana seorang mertua memiliki relasi keintiman dengan anak mantunya. Suami dari anaknya sendiri. Saya sebenarnya tidak ikuti kasus itu, saudara. Tetapi istri saya menceritakan itu. Dan dia bertanya kepada saya, bagaimana pendapatmu? Saya bilang itulah dunia. Hati mereka jahat. Dan tidak bisa membedakan mana keluarga, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang patut, mana yang tidak patut, mana yang benar, mana yang tidak benar. Mereka tidak bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Saudara, banyak penjahat di sekeliling Daud. Dan saudara, penjahat ini kata firman Tuhan, tidak hanya datang untuk menyerang Daud, tetapi saudara ingin merobek daging Daud. Ingin membunuh Daud. Jadi saudara, kejahatan ada di mana-mana. Ketika saudara keluar rumah saudara, kejahatan atau orang-orang jahat ada di sekitar saudara. Kita tidak mengklaim bahwa orang di luar sana jahat, tidak saudara. Tetapi situasi jahat, potensi berbuat jahat, itu bisa terjadi pada orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Dan mereka bisa pakai apapun, dengan cara apapun untuk melukai kita. Kemudian saudara, musuh yang kedua dari Daud. Siapakah musuh Daud? Yang pertama penjahat ya saudara. Kemudian yang kedua, siapa musuh Daud? Mazmur 27 ayat 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut. Saudara lihat, sekalipun apa saudara? Tentara. Jadi musuh Daud yang kedua itu army. Di sini semua pakai army. Kemarin anak saya bilang, "Papa, seragamnya army." Siap, komandan. Jadi keliling cari saudaraku. Jadi ini pasukannya Tuhan. Amin. Boleh tepuk tangan? Haleluya. Jangan cuma bajunya yang warnanya army. Hidup kita juga menjadi arminya Tuhan. Ya. Nah saudara, musuh. Siapa musuh Daud? Tentara. Yang tadi penjahat saudara, hatinya jahat. Di mana-mana ada kejahatan.
Yang kedua tentara. Saudara, tentara itu punya strategi. Dan saudara, strategi tentara itu yang dikatakan oleh Daud itu berkemah mengepung. Artinya saudara, ketika Daud keluar dari kerajaannya, keluar dari tempat tinggalnya, dia melihat musuhnya, tentaranya ada berkemah di sekeliling dia. Tujuan tentara-tentara itu berkemah supaya mengepung Daud. Dan Daud tidak bisa buat apa-apa. Daud tidak bisa melakukan apa-apa. Daud tinggal saja di rumah menikmati apa yang ada di situ dan lambat laun Daud akan mati. Saudara, dunia ini punya sistem. Dunia ini punya segala macam sistem yang berusaha untuk mencegah kita. Supaya kita tidak ngapa-ngapain. Iman kita menjadi redup. Pertumbuhan rohani kita menjadi mandul, saudara. Tidak bisa bertumbuh. Jadi saudaraku, ini musuh Daud. Penjahat, tentara yang berkemah di sekeliling Daud. Saudara, mengapa Daud katakan seperti ini? Karena Daud ngalamin. Hidupnya tidak nyaman. Saya mau bilang kepada saudara, ikut Tuhan itu hidup kita tidak nyaman. Ada orang bilang, kenapa Pak Pendeta ngomong seperti itu? Kan ikut Tuhan kita selalu nyaman. Benar saudara. Tetapi di sekeliling saudara, Daud berkata, aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Artinya saudara, dunia ini gelap. Dunia ini punya orang-orang yang jahat. Hari-hari ini semakin jahat. Dan ada saja sistem yang berusaha untuk menjatuhkan saudara. Mengepung saudara. Dan 1 Petrus 5 ayat 8 berkata seperti ini saudara. Kita lihat sama-sama. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis. Apa saudara? Berjalan keliling. Iblis tidak pernah diam. Kalau orang Kristen diam, tidak baca Alkitab. Iblis tidak pernah diam. Saudara, kami tahun ini Tuhan kasih untuk baca Alkitab setahun, tetapi dengan cara mendengar secara audio. Jadi Alkitab yang berkata-kata, kita cuma dengar. Tahun lalu kami membaca 1 tahun. Jadi setiap pagi ya istri saya forward kepada jemaat untuk baca beberapa pasal. Jadi tahun lalu sudah selesai. Sekarang kita mau dengar lagi. Saudara, iblis tahu firman Tuhan. Amin. Dia goda Hawa pakai firman Tuhan. Tetapi dia memutarbalikkan kebenaran. Supaya saudara bingung, saudara tidak ngerti. Tuhan bilang jangan makan buah itu. Tetapi iblis kemudian berkata, kamu boleh makan. Karena Tuhan tahu ketika kamu memakannya, kamu akan sama seperti dia. Makanya dia larang. Bingung Hawa. Iblis tidak diam. Dia jalan berkeliling saudara untuk mencari target. Saudara, target iblis bukanlah orang yang ada di bar. Yang nyanyi-nyanyi di bar, yang minum-minum di bar. Yang mabuk-mabukan di bar. Tidak, itu sudah jadi temannya. Target iblis itulah anak Tuhan, saya dan saudara. Amin. Dan iblis tidak curi sesuatu yang saudara miliki, yang saudara dapat dari dunia ini. Tapi iblis mau curi keselamatan yang saudara miliki. Saudara perhatikan, ini tidak main-main saudara. Kita sudah ada di penghujung akhir zaman. Tidak lama lagi saudara, kita masuk ke dalam masa antikristus. Kita akan masuk ke dalam masa penganiayaan, masa kesusahan besar. Masa di mana orang percaya dan mereka yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan akan dimurnikan kembali. Dan buat saya dan saudara yang setia, kita akan mengalami yang namanya pengangkatan. Amin. Jangan biarkan kita tidak diangkat oleh Tuhan. Nah saudara, iblis berjalan berkeliling untuk apa? Menjatuhkan saudara. Jangan saudara berpikir iblis tidak mencobai saudara. Yesus saja dicoba.
Yesus saja diuji dengan apa? Makanan, saudara. Berapa banyak anak Tuhan yang gagal mempertahankan hidup yang sungguh-sungguh, yang kudus, gara-gara perut. Iblis mencoba Yesus dengan apa, saudara? Dengan kekuasaan. Berapa banyak anak Tuhan yang mengejar kekuasaan, penghormatan dunia, akhirnya jatuh, saudara. Iblis mencoba dengan apa? Harta, kekayaan. Banyak orang percaya yang mengejar harta, lupa Tuhan. Ada yang bekerja 24 jam, 7 hari, 1 bulan, lupa untuk beribadah pada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, iblis datang untuk menjatuhkan orang percaya. Supaya pada akhirnya saya dan saudara tidak sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kita kehilangan keintiman dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya ketika ujian itu datang, kita rapuh. Akar kita tidak kuat. Kita tidak punya power dan kekuatan untuk bertahan, mempertahankan apa yang Tuhan sudah kasih buat saya dan saudara. Apa itu, saudara? Yaitu keselamatan yang kekal. Ketika dunia dan kekuatannya berusaha menarik kita untuk tidak lagi hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin, saudara. Itu target iblis. Dan Daud sadar itu. Hari ini, saudara, mari kita tahu, kita sadar bahwa kita ada di dunia yang penuh dengan kejahatan. Yang penuh dengan strategi. Bahkan iblis berusaha untuk menarik kita jauh dari Tuhan. Namun saudaraku yang kekasih, di dalam Mazmur pasal 27 ayat 3b, saya masuk pada inti khotbah saya. Saudara tangkap ini baik-baik. Saya mau bilang dunia semakin hari semakin tidak baik. Tahun 2023 merupakan tahun yang sangat sulit dan itu keluar dari presiden kita. Dan saya percaya Tuhan pakai mulutnya untuk mengingatkan kita. Banyak prediksi. Tahun yang gelap. Tapi ini komitmen Daud. Mazmur 27 ayat 3b berkata begini. Sekalipun, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sekalipun timbul peperangan melawan aku. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Daud bilang, mengapa aku berdiri tegak. Aku berjalan dengan kepala tegak. Sekalipun di tengah-tengah aku, sekeliling aku, mengepung aku. Musuh, tentara yang ingin memakan dagingku, menghancurkan aku, menjatuhkan aku. Daud bilang, dalam hal itu pun aku sanggup mengatasi mereka semua. Mengapa? Karena aku percaya. Berapa banyak saudara aminkan firman Tuhan ini. Boleh angkat tangan saudara, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Daud percaya. Nah, pertanyaannya, percaya kepada siapa? Percaya karena apa? Ini pertanyaan. Banyak orang percaya Tuhan karena masih punya uang yang banyak. Oh, enggak apa-apa, saya bisa hadapi kok tahun ini. Karena saldo bank saya masih bagus. Usaha saya masih bagus. Saya masih muda, saya masih sehat. Anak-anak muda masih berkata, wah saya masih cantik, saya masih ganteng. Ya. Saudara masih confidence. Karena saudara percaya saudara punya sesuatu. Saudara, Daud percaya bukan diletakkan pada kepintaran dia dalam berperang. Ingat, Daud itu adalah hero, pahlawan bagi Israel. Mengapa saya katakan Daud itu pahlawan? Karena dia kalahkan Goliat. Siapa di Israel yang tidak kenal Daud? Seorang pahlawan punya strategi perang, selalu menang. Dan Tuhan sertai dia. Daud punya takhta, Daud punya tentara. Dia punya kekayaan yang luar biasa, satu Israel dia punya. Tetapi saudara, Daud tidak meletakkan kepercayaannya itu pada apa yang dia terima dari Tuhan. Dengar baik. Jangan letakkan percaya saudara pada apa yang saudara terima dari Tuhan. Apakah itu harta saudara? Apakah itu kekuatan saudara? Pengalaman saudara? Apakah itu kepintaran saudara? Apakah itu keluarga saudara? Jangan letakkan percaya saudara pada hal-hal yang sementara itu. Amin.
Anak-anak muda, jangan letakkan imanmu pada kekuatan masa muda. Daud percaya, ini dia jawabannya. Dan saya masuk pada intinya. Ayat yang pertama. Jadi saudara, ini khotbah dari ayat 6 naik terus sampai ayat 1. Ayat pertama Daud bilang begini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Mazmur 27 ayat 2a. Tuhan adalah apa saudara? Terangku dan keselamatanku. Daud berjalan dengan kepala yang tegak. Mengatasi semua keadaan yang sulit. Karena dia percaya kepada Tuhan yang adalah terangnya. Saudara, mari kita letakkan percaya kita pada Tuhan yang adalah terang. Dunia boleh gelap. Saudara tidak bisa tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, saudara. Keadaan sulit, saudara. Yang menakutkan, saudara. Daud bilang begini, Tuhan itu terangku. Mengapa Daud begitu yakin? Mengapa Daud begitu percaya? Mengapa dia bilang dia dapat mengatasi semua keadaan yang sulit? Karena dia meletakkan Tuhan di dalam hidupnya sebagai terangnya. Sehingga saudara, kegelapan yang ada dalam hidupnya itu pergi. Dan situasi-situasi yang ada di sekelilingnya menjadi terang. Mengapa saudara? Karena ketika Tuhan ada di dalam diri Daud, maka Daud dipenuhi oleh terang yang sejati. Dan ketika dia berjalan, terang itu menuntun kehidupannya. Sehingga situasi yang menakutkan yang ada di sekelilingnya, yang gelap sekalipun, terang itu menerangi kegelapan itu. Dan kegelapan itu tidak dapat menguasai Daud. Situasi yang buruk tidak dapat menguasai saudara. Karena saudara punya terang yang ajaib. Amin saudara. Orang berkata gelap. Tapi hari ini saudara berkata, kok aku terang ya? Ada seorang WA sama saya, Pak tolong doakan. Situasi semakin gelap Pak. Saya tidak tahu bisnis saya mau kemana. Apa yang saya mau lakukan dengan bisnis saya ke depan. Saudara, banyak yang WA saya untuk menanyakan tentang kebenaran firman Tuhan. Saya bilang begini Pak. Jadikan Tuhan sebagai terang dalam hidupmu. Maka apapun kegelapan tidak akan dapat menguasai hidupmu. Saudara lihat Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5. Di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu sama-sama katakan terang manusia. Saudara, kadang-kadang pikiran kita gelap. Kadang-kadang hati kita kacau. Kadang-kadang segala sesuatu yang begitu sulit menekan kehidupan kita. Dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi Alkitab berkata begini, di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah apa saudara? Terang manusia. Jadi saudara, terang manusia itu Tuhan. Tuhan adalah terang kita saudara. Tuhan adalah terang kita. Maaf, ini dudukannya tidak rata saudara. Oke, ada di sini. Iya. Di dalam Tuhan, di dalam dia, itulah terang yang sejati. Saudara, kalau saudara lihat lampu ini, memang menyilaukan. Karena saudara, ketika saudara memandang lampu ini saudara, maka saudara melihat terang, tetapi behind, di balik lampu ini, sorot ini, saudara akan menemukan apa? Gelap. Betul saudara? Coba saudara perhatikan. Ketika saudara lihat lampu sorot ini, mungkin saudara tidak bisa lihat, saya lihat. Tetapi di balik lampu sorot ini, terang. Mengapa? Karena lampu sorot ini hanya menerangi kemana lampu itu diarahkan. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang adalah terang, dia sumber terang. Dan ketika saudara berjalan saudara, terang itu menerangi seluruh kehidupan saudara. Itu bukan berarti hanya tidak di depan saudara, tidak di samping saudara, tidak di kiri kanan saudara. Tetapi terang itu menyinari kehidupan saudara. Kemana saudara pergi, terang itu menyertai saudara.
Itu sebabnya dikatakan dia adalah Allah Immanuel. Dia adalah terang yang sejati. Kemanapun saudara pergi, dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Artinya terang itu selalu bersama dengan saudara. Dan ketika saudara menghadapi situasi yang buruk sekalipun, terang itu menyinari saudara. Sehingga dapat saudara melihat jalan keluar dalam kegelapan itu. Amin. Daud katakan Tuhan itu adalah terang. Jadi saudara tidak akan pernah mengalami kegelapan. Ketika terang ada, gelap itu pergi. Ketika Tuhan ada dalam hidupmu, situasi yang gelap perlahan-lahan akan pergi dari hidupmu. Saudara, kami pernah beberapa kali keluar rumah. Kami melupakan kunci di pintu rumah. Ini kejadian bukan berulang-ulang, saudara. Bukan berulang-ulang, bukan satu kali, tetapi berulang-ulang. Saudara tahu, maaf, di kompleks kami, beberapa tahun yang lalu, itu terdapat banyak kecurian. Tiba-tiba kami dengar tetangga kami kecurian. Tiba-tiba, karena di kompleks kami ada 3, ya, satu area tapi 3 komplek. Tiba-tiba di komplek yang satu ada kecurian. Tiba-tiba di komplek yang satu ada kecurian. Jadi saudara, waktu kami pergi keluar tidak kunci rumah saudara. Itu saudara bagi orang yang mendengar situasi itu sesuatu yang fatal. Mengapa saudara? Karena ada barang-barang berharga yang kami miliki walaupun tidak banyak. Tetapi itulah hal yang Tuhan kasih buat kami yang harus kami lindungi. Tetapi saudara, rumah saya, Bapak dan Ibu Gembala sudah lihat pas di pojok. Jadi setiap orang yang mau masuk ke kompleks Menteng itu harus lewat rumah kami. Dan sudah pasti orang selalu lihat depan rumah kami. Karena tembok kami tidak tinggi saudara. Pendek, 1 meter lebih sedikit. Orang bisa lihat pintu ada kuncinya. Tetapi saudara lihat berulang-ulang kunci itu tergantung di pintu itu. Dan kami bukan 1-2 jam saudara. Tapi beberapa jam. Dan waktu pulang ternyata kunci ada di situ. Lalu istri saya bilang, kamu ini sering lupa. Lalu saya bilang, wah saya juga berharap kamu yang kunci. Lalu kami lihat anak-anak, kami berharap kalian yang kunci. Jadi semua saling berharap. Dan kunci itu tergantung di situ. Lalu kami masuk. Ternyata tidak ada sesuatu yang hilang. Kalau Tuhan adalah terang saudara. Tidak ada satupun tangan gelap, situasi gelap yang menyentuh hidup saudara. Amin. Yang terakhir saudara. Daud percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Dalam waktu yang singkat ini saya ingin mengulas ayat yang ke-27 bagian. Ayat maksudnya pasal 27 ayat yang kedua bagian B. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus takut? Yang pertama, Daud percaya Tuhan adalah terangnya. Yang kedua, Tuhan adalah benteng hidupnya. Saudara tahu benteng atau dalam keajaiban dunia, ya, salah satu keajaiban dunia yang ada di Cina, yaitu benteng Cina. Saudara tahu itu? Ada yang sudah pernah ke sana? Boleh angkat tangan kalau sudah pernah. Oh ada, Bapak sudah pernah. Saudara, benteng Cina atau tembok Cina itu didirikan oleh 4 generasi atau 4 raja, saudara. Yang pertama Qi Shi Huang, kemudian generasi Tang, generasi Ming, dan generasi ada satu lagi, Tang, Ming, saya lupa yang satu. Saudara, tembok itu panjangnya 8.851 kilometer. Dan dikerjakan hampir 20 atau sekitar 18.000 tahun tembok itu. Dan sekitar 800.000 orang saudara dipekerjakan untuk mendirikan tembok itu.
Dan tinggi tembok itu saudara sekitar 7 sampai 7,5 meter. Saya tidak tahu apakah ini setinggi ini atau mungkin lewat. Kayaknya lewat lagi saudara. Tinggi sekali. Nah mengapa saudara raja-raja Cina mendirikan tembok itu? Karena mereka ingin melindungi rakyatnya dari serbuan bangsa-bangsa Asia atau bangsa-bangsa Mongol yang ada pada waktu itu yang ingin merebut wilayahnya. Mereka bangun tembok itu supaya rakyatnya itu aman. Supaya rakyatnya itu safe. Supaya rakyatnya itu merasakan kedamaian. Mereka bangun tembok itu walaupun harganya sangat mahal. Dan saudara dicatat dalam sejarah hampir sekitar 20.000 jiwa melayang. Gara-gara membangun tembok itu. Harganya sangat mahal untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan. Hari ini saya mau bilang, kita tidak perlu membayar untuk dapat perlindungan dari Tuhan. Karena sudah ada Yesus, darahnya sudah dikorbankan. Tuhan sudah bayar perlindungan untuk saya dan saudara. Daud berkata, sekarang tegaklah kepalaku, aku mau berjalan mengatasi segala masalah dalam hidupku. Karena aku percaya kepada Tuhan yang adalah benteng kehidupanku. Kalau Tuhan sudah jadi benteng hidup saudara, siapa yang berani menyerbu saudara? Siapa yang berani menghancurkan saudara? Saudara akan merasakan keamanan dan kedamaian ketika Tuhan yang menjaga hidup saudara. Itu sebabnya saudara, berjalanlah di tahun ini. Jadikan Tuhan terang hidup saudara. Jadikan Tuhan benteng hidup saudara. Amin. Berjalan dalam iman, saudara akan lihat pembelaan dari Tuhan. Jangan pusingkan orang mau ngomong apa. Jangan takut soal situasi yang akan terjadi. Saudara tidak bisa kendalikan situasi saudara. Saudara tidak bisa kendalikan hati orang. Orang mau jahat kepada saudara. Saudara tidak bisa bilang hatinya, jangan jahat kepada saya. Karena mungkin pikirannya sudah jahat, hatinya sudah jahat. Tetapi yang perlu kita tahu, kita bersama Tuhan yang adalah terang. Kemana saudara pergi, tempat yang gelap menjadi terang. Kemana saudara melangkah, situasi saudara yang sulit akan diterangi. Dan ketika saudara berjalan, Tuhan itu benteng hidup saudara. Saudara punya perlindungan yang pasti. Saudara tidak perlu bayar untuk bangun benteng hidup saudara. Kalau hari ini saudara punya pintu pagar yang tinggi, punya anjing yang galak, punya satpam. Saya mau bilang bisa kecurian juga. Tapi saya tidak punya satpam. Anjing saya Ibu Gembala, untuk apa pelihara anjing yang tidak bisa gonggong? Anjing saya besar saudara, golden. Tapi tidak gonggong kalau orang datang. Saya bilang itu anjing yang tahu siapa yang datang. Kalau yang datang itu hamba Tuhan, dia tidak akan gonggong. Saya sudah bilang jangan gonggong hamba Tuhan. Saudara, anjing saya mau makan saja doa saudara. Ajar doa. Sebelum sentuh makanan doa dulu. Iya. Jadi dia tahu siapa yang datang. Yang datang orang yang diurapi, tidak boleh gonggong. Gitu. Kalau boleh bisa menyanyi supaya disambut yang datang. Saudara, itu bisa orang datang ambil semuanya. Tapi saya tahu malaikat Tuhan tempatkan di sekeliling rumah kami. Ketika orang lihat, kok ada orang yang tinggi besar. Kunci di kami mau masuk tapi ada orang besar. Saudara percaya. Malaikat itu menjaga saudara. Masing-masing kita punya satu orang malaikat. Ada amin. Dialah yang melayani saya dan saudara. Dia yang mengirim jawaban doa dari surga kepada saudara. Percayalah bahwa saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang ajaib. Amin. Jadi hari ini dunia bilang banyak masalah. Bilang kepada dunia, aku punya Tuhan. Sumber yang mengatasi masalah dunia ini. Ada amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita berdiri bersama-sama saudara. Saya mau berdoa buat saudara.